Cerita berfokus pada seorang pensiunan marinir bernama Charlie yang kini berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran. Atasannya bernama Stan minta Charlie untuk bekerja sama dengan seorang partner baru yang tak pernah dia kenal. Charlie yang lebih suka bergerak sendiri tampaknya mulai kesal karena terlalu lama menunggu. Akhirnya pria dengan julukan Blade itu pun tiba dan Charlie tampaknya cukup dibuat kesal dengan tingkahnya. Tak mau ambil pusing, kemudian mereka berangkat menuju ke rumah target bernama Rollo untuk menyelesaikan tugasnya. Menyadari Blade adalah orang baru, maka Charlie memberinya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pertamanya. Charlie sempat bingung karena Blade tak menusuk target yang bernama Rollo, padahal Stan mengatakan bahwa Blade adalah pembunuh yang selalu menggunakan pisau dalam aksinya. Why didn't you stab him? That was Rollo. Hence why they call you Blade. I thought I'd do something different. That's what I always do. Namun tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. What the fuck? Sesuai perintah, target berhasil mereka habisi. Tapi masalahnya, akibat bom donat yang diberikan Blade mengakibatkan kepala Rollo hancur hingga tak bisa dikenali. Charlie yang tahu persis jika klien mereka yang bernama Beggar adalah tipe orang yang teliti dan tak akan membayar sebelum benar-benar yakin jika itu adalah Rollo, lalu menghubungi Stan dan minta dicarikan alamat keluarga Rollo. Charlie kemudian menemui mantan istri Rollo bernama Mercy. Dari percakapan diketahui bahwa Rollo memang tak disenangi banyak orang, hingga Mercy tak heran jika Rollo telah tewas terbunuh. Kramer. Rollo's dead. As it were, yes. Whacked? Yes. Well, thanks for the heads up. I'm sorry. Menyadari Mercy juga tak menyukai Rollo, Charlie kemudian menawarkan imbalan $5.000 jika Mercy bersedia menemaninya menemui Beggar untuk mengkonfirmasi tubuh Rollo yang mereka simpan di dalam bagasi. There's $5,000 in it for you if you come with me and vouch that Rollo is indeed Rollo. Mercy yang tak mau terlibat jauh mengatakan jika Rollo memiliki sebuah tato di bagian bokong seperti tato miliknya. That's Rollo's ass. Setelah memeriksa tubuh Rollo dalam bagasi, tiba-tiba Blade menodongkan senjata dan mengambil alih pekerjaan Charlie untuk mengantar mayat Rollo ke Beggar, tanpa peduli jika sebelumnya mereka sama-sama bekerja untuk Stan. Blade yakin jika Beggar akan mempekerjakannya. Bet you didn't know Beggars and Rollo were cellmates at Angola. Fuck Stan. And this'll prove I'm ready for his crew. Beggars said I'd come work for him anytime. Old timer. Ketika menancap mobilnya, Blade yang kegirangan bertindak ceroboh hingga menembak dirinya sendiri. Merasa situasi bertambah kacau sebab mayat Rollo yang tak berkepala kini juga malah terbakar, membuat Charlie memutar otak untuk mengakalinya. Shit. Maybe go visit your brother, the tattoo artist? They're the same size. Fine. Charlie lalu menyuruh Mercy untuk menghubungi saudaranya yang tukang tato untuk mentato Blade dengan tato sama milik Rollo, dan akan menyerahkan mayat tersebut sebagai gantinya, tentunya setelah terlebih dahulu memenggal kepalanya. Charlie lalu menyempatkan diri mengunjungi Stan, bos sekaligus sahabat baiknya. Charlie menyiapkan makanan, memberi label pada makanan, serta obat yang akan dia konsumsi. Diketahui ternyata Stan yang telah menguasai daerah Biloxi selama 47 tahun dan masih aktif hingga kini mengalami pikun di usia senjanya. Singkat cerita, Charlie akhirnya menemui Beggar. Setelah memastikan itu adalah Rollo, Charlie pun menerima bayaran. Stan. Ketika akan pergi, Beggar menghampiri Charlie dan memintanya mengatur pertemuan dirinya dengan Stan karena banyak tawaran bisnis yang perlu mereka bicarakan. He didn't reach back though. I reached out to him for a sit down. Make it happen. Charlie kemudian kembali mendatangi Mercy dan memberikan $5.000 sesuai janjinya. Mercy adalah seorang taksidermi atau seniman yang mengolah hewan-hewan mati untuk diawetkan seperti aslinya. Tertarik dengan Mercy, Charlie pun lalu mengajaknya untuk makan bersama.
Keesokan harinya tampak Charlie berkumpul dengan rekan-rekannya yang sama-sama bekerja untuk Stan dan telah dia anggap sebagai keluarga sendiri. Benny Morin bekerja mengurusi semua klub hiburan milik Stan dan istrinya bernama Celine. Tony D mengurusi semua operasi judi miliknya. Paul bekerja sebagai supir dan Charlie sendiri bekerja sebagai pembunuh bayaran. Ada satu aturan yang tak boleh dilanggar di mana mereka hanya menghabisi orang-orang jahat dan tunduk pada seorang dewan agensi bernama Sal yang membawahi semua agensi pembunuh bayaran di sana. Ketika duduk bersama, Stan menanyakan bagaimana dengan rencana Charlie yang ingin membeli rumah di Italia untuk menghabiskan masa pensiunnya. Did you get one of those little pretty fixer-uppers? You know, we used to go all the time over there. All the time you go there. Italy. Charlie mengatakan bahwa dia sedang mencarinya. What are you doing? I'm searching. I'm Well, looking. still search. Fuck a bunch of searching. In 20 years from now, you'll be much more disappointed at the things you didn't do then than the ones you did. Just do it. You know? Stan juga menambahkan jika dirinya telah siap dengan rencana pensiunnya. Di sela-sela obrolan, Charlie kemudian menyampaikan pesan dari Beggar yang ingin mengajak Stan bertemu dengannya. Stan mengatakan bahwa dia tak ingin berbisnis dengan Beggar karena tahu dia bukanlah orang yang baik. Beggar wants to sit down with you. What does he want to sit down with me for? Stan juga memperingatkan agar jangan berurusan lagi dan minta Charlie menjauhi Beggar dan kelompoknya. Stay away from that bum. That you don't wrestle with a pig. He'll get you dirty and he'll like it. Okay. Ketika Charlie pulang ke rumah dan membereskan sisa pekerjaannya, tiba-tiba dua orang suruhan Beggar datang menyelinap masuk berniat untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba Get him. Get him. Pick him up. sebagai seorang profesional dengan jam terbang tinggi, tentunya Charlie selalu waspada dan mempersiapkan segalanya. Charlie kemudian menghubungi Benny untuk memperingatkan rekan-rekannya di kasino agar mereka bersiap karena Beggar mulai mengancam mereka. Benny, we're under attack. Warn everyone at the casino. Ketika menuju kasino, Charlie sempat berpapasan dengan anak buah Beggar dan seketika menyadari bahwa dia telah terlambat karena semua rekannya telah tewas terbunuh. Charlie yang berniat balas dendam dan menghabisi Beggar kemudian menemui Sal, dewan agensi Stan, bosnya para pembunuh bayaran, untuk minta izin menghabisi Beggar karena telah melanggar aturan dengan membunuh bosnya. I assume you want to kill Beggar. Stan was always fair with you. Stan's gone. You'll know I can't sanction that. Namun Charlie tak mendapat apa yang dia inginkan sebab Sal melarangnya karena Beggar berperan penting dalam kemajuan bisnis sebab telah banyak berkontribusi bagi kemajuan agensi. Apalagi mengingat Beggar yang masih muda sedangkan Stan dianggap telah tua hingga pantas untuk digantikan dengan yang lebih muda. Sal malah menyarankan Charlie untuk pergi sejauh mungkin. Tentu saja Charlie menolak dan akan tetap membuat perhitungan dengan Beggar dengan caranya sendiri. And get as far away from here as you can. I've always had one rule, Sal. Be good to the people who were good to you. Ketika Charlie menanyakan keberadaan Beggar, Sal menyuruh Charlie bertanya sendiri pada kru Stan yang masih selamat. Mendengar hal itu, Charlie teringat pada Benny yang mempekerjakan Blade untuk Stan dan menyadari jika Benny telah berkhianat. Charlie kembali ke rumah dan membawa semua senjata, lalu ke rumah Benny untuk mencarinya. Setelah mendapat informasi dari Celine, istrinya Benny, Charlie kemudian menuju kasino Stan yang telah diambil alih oleh Beggar. Dan di sana dia memberi tip pada penjaga kenalannya untuk pulang lebih awal dan kemudian masuk dengan santai ke ruangan Benny lalu menghabisinya. Where's Beggar? I'm looking for whatever that Rolo guy had on him. You turned on your own. I had to make a choice for myself. Charlie yang tak suka basa-basi kemudian menghabisi semua anak buah Beggar yang ada di sana. Ketika dirinya terpojok, tiba-tiba penjaga sebelumnya datang menyelamatkan Charlie.
Charlie yang penasaran dengan apa yang membuat Beggar begitu menginginkan kematian Rollo, lalu membuntuti salah satu anak buah Beggar yang mencari sesuatu di rumah Rollo. Di dalam rumah terlihat Charlie mengabaikan panggilan dari Mr. Green dan melanjutkan penyelidikannya. Tiba-tiba, dia bertemu dengan anak buah Beggar dan langsung menghabisinya. Di sana akhirnya Charlie mengetahui bahwa Rollo memiliki bukti rekaman kejahatan Beggar yang dia simpan dalam sebuah kaset. Untuk itulah Beggar mengutus Blade dan Charlie untuk menghabisi Rollo. Tak ingin bukti tersebut jatuh ke tangan Charlie atau diketahui oleh Sal, maka Beggar mengirim anak buahnya untuk terus mencari rekaman itu. Bahkan saat ini mereka telah berada di rumah Mercy. Mercy berhasil menghabisi kedua anak buah Beggar dengan kemampuannya sebagai seorang mantan istri mafia. Keep your place from getting more fucked up. Just tell us where it's at. I don't know what you're talking about. What happened to him? He got hit by a truck? Some shithead. Look here. Right there. Turn it over. Charlie yang juga tiba di sana kemudian menceritakan semuanya pada Mercy. Mendengar hal itu, Mercy juga menceritakan bahwa ternyata selain rekaman, Rollo juga menyimpan $50.000 yang tadinya akan dia berikan pada Mercy, namun tak pernah dia berikan. Ketika Charlie akan pergi ke New Orleans, tempat wilayah gengnya Rollo, Mercy memaksa ikut karena dia juga menginginkan $50.000 sebab dia butuh uang tersebut untuk memperbaiki kehidupannya. Dump these guys and head to New Orleans. Rollo's home turf. That 50 grand could really change things for me. I'm gonna find it with or without you. Sementara itu di rumah Charlie, anak buah Beggar tampak sedang mencari keberadaannya. Singkat cerita, setibanya di rumah Rollo yang lain, ternyata anak buah Beggar telah lebih dulu mengacak-ngacak tempat tersebut. Mereka memeriksa semua ruangan namun tak menemukan apapun di sana. Mercy yang tahu persis kelakuan Rollo yakin jika rekaman itu dia simpan di dalam sebuah kotak merah bergambar Mustang. Namun mereka tak menemukannya. What exactly are you looking for? Red lockbox. That's where he kept his valuables. Yay big. Picture of a Mustang on it. Charlie lalu mendapat petunjuk dari mesin fax di mana itu adalah apartemen yang jadi tempat terakhir Rollo menginap. Setelah menghubungi pihak apartemen dan meminta riwayat tagihan, Charlie pun akhirnya mendapat nomor kamar apartemen tersebut dan segera bergegas ke sana. Setelah memeriksa semua dan tetap tak menemukan apapun, Charlie yang keluar dari kamar menuju lift tiba-tiba anak buah Beggar ternyata juga telah tiba di sana untuk mencari bukti rekaman. Meski sempat tertembak, Charlie pun akhirnya selamat. Charlie kembali ke rumah persembunyiannya dan Mercy membantu mengobati lukanya. You know, you really ought to start thinking about an exit plan. Assuming you'll have a say in the matter. Place to retire. Yeah. Khawatir dengan Charlie, Mercy menyarankan agar Charlie memutuskan untuk pensiun sebab bisa saja dia berakhir seperti Rollo. Singkat cerita, melalui petunjuk di bil tagihan apartemen, pencarian Charlie dan Mercy mengarah ke rumah ibunya Rollo, di mana beberapa kali diketahui Rollo menghubungi ibunya. Setibanya di sana setelah mencari ke setiap sudut ruangan, akhirnya Mercy berhasil menemukan kotak merah penyimpanan Rollo. Namun saat diperiksa isinya sudah tak ada. Ternyata uang $50.000 di dalamnya telah digunakan ibunya Rollo untuk operasi payudaranya. Sementara rekaman yang dicari tak pernah dilihat ibunya.
Karena uang 50.000 dolarnya telah menjadi sepasang payudara dengan size double D, maka Mercy minta Charlie mengantarnya ke stasiun bus dan ingin segera pulang. Sementara Charlie akan melanjutkan pencariannya pada rekaman tersebut. Tak ingin Mercy berkecil hati, maka Charlie memberikan uang pribadinya pada Mercy, tapi dia menolak dan mengatakan berjanji saja jika kau akan kembali menemuiku dengan selamat. Dari curhatan mereka diketahui bahwa Charlie rupanya ingin pensiun dan membeli rumah di Italia. Sementara Mercy ingin melanjutkan karya seninya di salah satu kampus kesenian. Sebelum berpisah, Mercy mengingatkan agar Charlie tak jatuh cinta padanya, tapi itu sudah terlambat. Tiba-tiba, Mercy membatalkan rencananya pulang karena teringat jika Rollo pernah mengelola sebuah bar tua milik Beggar dan yakin jika Rollo pasti menyimpan rekaman itu di sana. Got it? Marcy, Rollo's dead. You're a shitty liar. You always were. You back there, Rollo? You pull a gun on me again and I'll shove it up your ass. Sesampainya di sana, Mercy langsung menerobos masuk mencari Rollo dengan pura-pura tak tahu apa yang telah terjadi pada mantan suaminya itu. Mengetahui Rollo adalah penghobi mobil Mustang, maka dengan ciri sebuah gambar, akhirnya Mercy berhasil mendapatkan bukti rekaman itu. Namun tiba-tiba, para anak buah Beggar menahannya. Step away from the lane. Beruntung Charlie datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Mercy. Mercy kemudian menitipkan rekaman tersebut pada Charlie, tapi tiba-tiba Only one is gonna get deceased. anak buah Beggar nomor 1 berhasil menahannya. Dalam perjalanan menemui Beggar yang juga telah menangkap Mercy, Charlie terus mengamati kebiasaan pria botak itu. Melihat peluang di waktu yang tepat, maka hal ini pun terjadi. Menggunakan sebuah mobil milik pengendara lain, Charlie bergegas menuju markas Beggar untuk menyelamatkan Mercy sekaligus menghabisi Beggar. Setibanya di sana, Beggar langsung menyuruh Charlie memberikan rekaman tersebut dan menodongnya dengan senjata. Hingga tiba-tiba ternyata Charlie telah menunjukkan rekaman tersebut pada Sal, di mana ternyata selama ini Beggar telah berkhianat dan melaporkan kejahatan Sal pada FBI dengan tujuan menggantikan Sal sebagai pimpinan agensi. Setelah Beggar terbukti melanggar aturan, maka Charlie diperintahkan dan diizinkan untuk menghabisinya. Who's that? Oh, nobody. Di akhir film ternyata Stan masih hidup karena sebelumnya Charlie telah memindahkannya ke tempat yang aman ketika Stan mengatakan jika Beggar bukanlah orang yang baik. Dan mayat yang ditemukan di rumah Stan adalah Paulie, supir, dan beberapa anak buah Stan. Charlie menempatkan Stan di rumah pensiunan yang telah dipersiapkan Stan dan mengganti identitas Stan dengan nama baru yaitu Mr. Green. I love you, Big Guy. Sementara Charlie dan Mercy menikah dan pindah ke Italia dan memulai kehidupan baru di sana. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah cerita film berjudul Face Charlie yang baru rilis 8 Desember 2023. Baiklah, mungkin segitu aja dulu. Semoga terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.